wayahna we lah saha wae penjabatna gaspol. Tong gumasep tong gumelis gaspol gawe gitu. Dan jangan membuat masalah. Nah itu Ya kan? gitu. Misalnya dia bikin program baru yang karena dia punya ego ingin dikenang misalnya. Nyieunna pokoknya program naon anu kira-kira jelema teh akan ingat. Ya, tapi ujung-ujungnya mah teu beres. Jadi masalah abondut bangkong. Nah, jadi beban buat si kepala daerah definitif nanti kan nggak bagus lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di acara perbincangan atau bincang-bincang redaksi Apa Kabar News. Nah, kita akan memperbincangkan seputar urusan ini pemerintahan ya, berkaitan dengan penjabat kepala daerah yang seperti kita ketahui ada peraturan pemerintah yang mengharuskan para kepala daerah yang selesai pada tahun 2024 kemudian masa bakti mereka atau periodisasi mereka ditarik ke tahun 2023. Misalnya untuk pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah muncul 3 nama yang akan diusulkan untuk menjadi penjabat. Nah, kita akan berbincang dengan rekan kita, wartawan senior, Kang Nu Firman. Udah bang, Kang Nu? Alhamdulillah saya Kang Ton. Tidak kerusukan? Istirahat dulu ya. Karena podcast. Podcast ya. Bukan penting tidak penting, tapi ini udah harus ya. Harus karena pemerintahan kan nggak boleh vakum ya. Harus ada pemimpin lah ya. Nah, di Jawa Barat saja sekarang itu ada 8 daerah kabupaten kota yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya selesai. Ya, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota yang harus menyelesaikan ya. Ada bulan September ini ya. Sebulan lagi ini. Ya, tahun depan. Nah, beberapa daerah sudah menyampaikan nama-nama, usulan-usulan nama dari ini termasuk 8 itu termasuk dengan provinsi. Ya. Nah, jadi kabupaten kota itu usul ke Depdagri. Kalau gubernur PJ-nya nanti diusulkan ke presiden melalui Kemendagri. Nah, menarik ya. Karena gini, satu, sisa waktu yang akan dilakoni ya oleh para penjabat itu satu bisa disebut singkat karena rata-rata setahun atau setahun lebih lah ya. Sampai akhir dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil bupati terpilih nanti November. Itu kalau misalnya rata-rata 1 putaran, ya. Artinya mereka akan menjabat sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Artinya cuma ya lumayan lama ya. Tapi juga kalau misalnya konteksnya melanjutkan atau melaksanakan program-program pemerintahan daerah, itu bisa disebut singkatnya para penjabat itu. Nah, artinya ini akan sangat menarik, ini akan sangat ditentukan oleh siapa nanti figur-figur yang akan menggantikannya, yang menjadi penjabat itu. Karena itu tadi satu, kalau secara kalau di konteks pemerintahan waktu 1 atau 1,5 tahun itu mepet lah ya, terlampau singkat. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan sampai dengan nanti ada pejabat definitif yang baru, itu ya bisa disebut agak lumayan panjang juga mereka menjabat gitu. Jadi paling lama berapa tuh, setahun ya? Ada yang 1,5 rata-rata iya kan. September itu setahun ya. Terus nanti September ke November kan pemilihan pilkada serentak. November. Nah, kemudian ada proses-proses dan sebagainya, katakanlah 1 atau 2 bulan, Desember. Kemudian pelantikan dan sebagainya. Itu kan ya butuh waktu 1 atau 2 atau 3 bulan kemudian. Jadi rata-rata anggap aja 1,5 tahun lah gitu. Mereka akan menjadi penjabat. Iya. Gitu. Apa yang bisa dilakukan
dalam waktu 1,5 tahun sebagai seorang penjabat kira-kira ya? Seharusnya banyak ya, karena mungkin para kepala daerah sekarang pun karena mereka diharuskan berhenti belum pada saatnya, artinya ada sisa-sisa program, ada visi misi yang belum mereka terselesaikan. Ada janji politik. Ada janji politik di situ. Dan 1,5 tahun artinya ada 1,5 tahun anggaran ya di situ. Di situ kan banyak sekali program, baik program yang akan dilaksanakan memang pada saat itu maupun program yang harus dilanjutkan dari yang melanjutkan tahapan-tahapan sekarang. Nah ini persoalannya nggak gampang lah ya, nggak gampang bagi siapapun penjabat itu gitu. Apalagi di awal-awal mereka menjabat ya, September ke sana itu sampai katakanlah sampai Desember dan Januari mereka belum bisa melakukan penganggaran sendiri karena anggarannya Pasti ada yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Pejabat lama kan. Ya. Nah kalau untuk 2024 mungkin dia bisa langsung terlibat di anggaran baru. Artinya kan di masa akhir-akhir tahun ini ya mereka tidak akan begitu leluasa untuk berkreasi atau apapun lah ya. Nah tapi lebih cenderung ke melanjutkan program-program yang sudah ada sesuai dengan anggaran di tahun 2023. Nah Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan kota kabupaten lainnya yang memang pimpinan daerahnya selesai September tentunya punya banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Banyak sekali program-program prioritas yang memang harus diselesaikan selama masa jabatan si penjabat itu. Nah itu satu. Kemudian bagaimana si penjabat nanti itu bisa berkoordinasi ya dengan dinas-dinas, dengan para pihak, dengan DPRD ya, dengan kekuatan-kekuatan politik, dengan masyarakat dan sebagainya. Itu banyak sekali. Artinya gini, siapapun yang nanti menjadi penjabat, mereka harus tancap gaspol itu bisa lah, koordinasi lah, lalu nanti bisa gaspol dalam segala macam ya, termasuk gaspol untuk segera mensinkronkan potensi-potensi, gaspol untuk segera mengorkestrasi semua dinas ya, semua kekuatan-kekuatan politik, kekuatan sosial yang ada di daerahnya gitu. Jadi nggak bisa lagi coba bikin program pujian dan sebagainya, sudah nggak lagi lah. Program-program yang sangat prioritas, yang sangat mendasar gitu, yang benar-benar menjadi kebutuhan rakyat itu harus jadi prioritas, termasuk segera menjalin relasi yang bagus dengan kekuatan politik resmi, yaitu DPRD-nya masing-masing gitu. Nah begini Mang Nuh ya, kalau melihat begitu pendeknya waktu ya, 1,5 tahun itu pendek lah. Pendek. Sisi program pemerintahan. Ya. Kita bandingkan misalnya dalam waktu 5 tahun saja, belum tentu semua janji politik itu bisa dipenuhi oleh seorang kepala daerah. Ya. Apalagi ini diperakatkan menjadi 4 tahun. Ya kan? 4 tahun pasti ada sisa janji politik yang belum selesai. Nah, alangkah baiknya kalau nanti penjabat yang terpilih pun tidak usah neko-neko, tidak usah macam-macam bikin program baru. Iya, yang harusnya bagus dari pemerintahan sebelumnya itu jalankan saja itu menurut saya. Iya. Pokoknya segera eskalasi program-program yang sudah terlaksana sekarang. Dipercepat saja gitu ya. Nah, bahwa kemudian si penjabat itu punya katakanlah dia punya program, ya dia harus konsekuen, program itu bisa selesai di masa dia. Artinya kan harus memilih, benar-benar memilih. Misalnya Jawa Barat ya, soal PPDB riweuh wae kan, soal runtah ya, sampah. Nah coba itu kan soal PPDB udah ada sinyal ya dari presiden bahwa PPDB mungkin akan dihapuskan atau seperti apa, itu kan baru wacana. Nah yang bisa dilakukan oleh si penjabat ya, baik itu gubernur, wali kota atau bupati, ya segera dalam waktu
1,5 tahun itu coba dimulai pembangunan sarana-sarana sekolah, sarana prasarana, tingkatkan mutu sekolah yang sudah ada. Itu kan bisa dimulai sekarang dari kebijakan si PJ itu, si pejabat itu. Misalnya Jawa Barat butuh berapa sekolah coba gitu sekarang mulai dianggarkan, karena ini pasti akan berlanjut ya, berlanjut membangun sekian puluh SMA dan SMK baru kan bisa dimulai sekarang. Karena selama 4 tahun terakhir ini kita tidak melihat ada upaya dari pemerintahan yang sekarang berjalan membangun atau menambah gedung-gedung baru SMA atau SMK. Itu kan bisa diawali sekarang. Kan nanti bisa dilanjutkan oleh si pejabat definitif, misalnya gubernur definitif yang nanti bisa dilanjutkan. Yang penting fondasinya sekarang nih manfaatkan itu kan. Nah itu kan rakyat menunggu banget ini soal ini. Kemudian soal sampah, ya. Soal sampah tidak hanya terjadi di Bandung Raya saja, hampir di semua di semua kawasan lah ya, di Bogor Raya, di Priangan, di Bandung Raya, di Bekasi Raya, itu masalahnya sama. Artinya si penjabat-penjabat itu coba mulai mengeluarkan kebijakan dasar tapi real gitu, Gini ya, Panton, untuk provinsi Jawa Barat, untuk pejabat gubernur ya, kan kita tahu sudah ada satu Profesor Kerry Lestari dari Unpad, ya, guru besar Unpad, guru besar dari Unpad. Kemudian juga ada pejabat Kejaksaan Agung, Kang Asep Mulyana. Terus ada Kang Bey Mahmud, ya, dari lingkungan istana lah. Dari istana, dari Muldoko itu apa namanya? Staf khusus. Nah itu ya, pokoknya dari sekretariat kepresidenan lah. Artinya kan itu yang diusulkan oleh DPRD Jawa Barat ke Kemendagri. Nah dari Kemendagri apakah ada usulan lain, nama lain, kita tidak tahu. Nah kemudian nanti nyampe ke meja presiden, apakah presiden juga punya calon yang juga dimasukkan menjadi kandidat penjabat gubernur Jawa Barat, kita nggak tahu. Tapi dari yang jelas bisa nambah itu ya. Bisa nambah. Yang jelas 3 nama itu aja ya, kita sudah tahulah track recordnya juga lumayan bagus gitu kan. Tinggal kita uji saja nanti siapa yang menjadi penjabat gubernur Jawa Barat. Mungkin secara syarat-syarat normatif sudah memenuhi, ya tinggal kapasitas dan kapabilitasnya ketika memimpin organisasi pemerintahan Jawa Barat. Itu yang perlu dengan diuji. Rakyat yang cukup banyak ini. Wah banyak pisan. 50 juta hampir. 48 sekian lah. Pokoknya 50 kurang dikit lah. 50 kurang dikit. Australian lah. Australia sa Britania Rayaeun gitu kan. Berarti perlu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri Jawa Barat. Seharusnya. Mungkin ya presiden mungkin. Nah artinya kan seperti itu, betapa kompleksnya masalah Jawa Barat. Selain itu tadi penduduknya memang paling banyak, kemudian persoalannya juga riweuh pasti, kemudian juga punya beban sebagai penyangga ibu kota dan sebagainya, riweuh lah pasti, gitulah. Jadi wayahna we lah saha wae penjabatna gaspol. Tong gumasep, tong gumelis, gaspol gawe. Gitu. Dan jangan membuat masalah. Nah itu, ya kan? Gitu. Misalnya dia bikin program baru yang karena dia punya ego, ingin dikenang misalnya, nyieunna pokoknya program naon anu kira-kira jelema teh akan ingat. Ya, tapi ujung-ujungnya teu beres. Jadi masalah abondut bangkong. Nah, jadi beban buat si kepala daerah definitif nanti kan nggak bagus lah ya. Jadi misalnya gini lah. Sekarang mah ke hal-hal yang memang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat saja gitu ya. Tambah bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang real. Atos lah, tos cekap, nggak ada mal alun-alun, nggak ada mal taman, nggak ada mal alun-alun, tos cekap lah, tos endah Jawa Barat, tong hayang nyin alun-alun deui, rek nyin alun-alun di mana deui gitu kan. Sudah direvitalisasi. Mohon gitu, artinya yang program-program estetis gitu malah
tos lah, tos Ya, cekap tos lah cekap. gitu. Iya, iya. Kalau Kota Bandung tuh ada berapa nama? 3 nama juga ya? Ya, DPRD itu Sudah mengajukan. 3 nama ya, 3 nama ke Kemendagri. Untuk Kota Bandung itu ada eh, Profesor Muradi, Oh, ya, Muradi ya itu guru apa? besar di Guru Unpad juga, besar ya. Pengamat apa beliau tuh? politik, Politik dan keamanan kepolisian kalau nggak salah ya. dan pengamat keamanan nasional. Kemudian juga ada PLH Sekda, Oh ya, PLH ya. Wali Kota, Pak Ema, Pak Ema. Pak Ema Sekda Kota Bandung. Kemudian juga ada siapa satu lagi, Pak Dedi Sopandi. Pak Deddy Sopandi. Dia salah satu asda Mhm. di Pemprov Jabar. Nah, tiga-tiganya juga ini orang-orang yang secara persyaratan administrasi baik formal maupun informal, juga secara ketokohan, juga secara kemampuan mungkin sudah oke ya. Makanya Dewan mengusulkan juga. Cuman itu tadi akan teruji ketika salah satu di antara mereka terpilih menjadi PJ. Kota Bandung teh riweuh. Ya. Riweuh pisan gitu. Artinya butuh apa ya? Butuh kemampuan untuk tadi segera mengorkestrasi semua potensi yang ada. Potensi internal di pemerintahan, potensi-potensi di kewilayahan, potensi-potensi sosial kemasyarakatan itu harus bisa ka naonnya ka grab ke geroh gitu nya. Untuk sama-sama melaksanakan program-program baik yang sudah berjalan maupun program-program untuk mempercepat di masa waktu pemerintahan penjabat itu. Ya. Kalau kita lihat nih, yang harus dilakukan oleh penjabat wali kota Bandung nanti ya, apa yang sangat harus diprioritaskan? Tapi bukan sesuatu yang baru. Maksudnya gimana? Ya artinya hal yang harus segera dilakukan dalam Yaitu, waktu 1,5 tahun itu. ini kan Bandung mah anggernya Sampah, runtah anggernya, terus banjir mun hujan pasti teteh. macet tuh. Macet ya, itu kan terus mas tambah mungkin sekarang mempercepat recovery, peningkatan ekonomi masyarakat ya Habis pandemi kemarin. pasca Covid, karena masih terasa ya, meskipun ya sudah ada perkembangan yang bagus. Sudah ngeliat. Nah ini kan perlu penanganan yang serius ya, bukan tidak berarti pejabat-pejabat wali kota sebelumnya tidak serius, tapi karena mungkin masalahnya memang berat, riweuh gitu kan, sehingga dari waktu ke waktu, dari satu wali kota ke wali kota, masalah ini selalu muncul. Kita tidak terlalu berharap banyak si penjabat itu akan bisa menghilangkan 4 persoalan itu, enggak lah ya. Tapi progres ke arah perbaikan yang lebih progresif, yang lebih menjanjikan, yang bisa terukur, kemudian kurun waktunya juga teuing itu kan kita menunggu itu. Gitu. Ya khusus untuk Kota Bandung kita memang agak prihatin ya Mang Do ya, karena kalau dalam bahasa Jerman itu katurug gatutuh ya kan. Wali kotanya Mang Odet meninggal dunia, kemudian digantikan oleh wakilnya naik, tapi kemudian juga dapat musibah seperti sanes musibah Pak. Non. Ya itu mah kalakuan we gitu. Kejadian gitunya. Iya. Terus kemudian muncullah PLH, tapi PLH juga harus selesai pada bulan September. Iya kan? Iya. Pendek, belum setahun berarti beliau kan? Enggak kan? Iya. Nah jadi itu yang terjadi pada Kota Bandung ya, sesuatu yang harus dihadapi oleh masyarakatnya gitu. Juga yatim piatunya Kota Bandung. Siga bapaan. Juga bapaan. Bapak Sambung. Bapak Sambung kan datang lagi, penjabatnya kan Bapak Sambung. Iya, Bapak Sambung oge. Ya mudah-mudahan Bapak Sambung ini dalam waktu 1 tahun atau 1,5 tahun bisa memberikan sesuatu yang berarti lah bagi Kota Bandung ya. Iya, memang harusnya seperti itu tadi lah ya. Penjabat di daerah baik di Kota Bandung, di kabupaten kota yang lain, juga di provinsi sebagai penjabat gubernur ya memang harus ngebut, langsung ngegaspol gitu, segera konsolidasi, kemudian
tampil dia sebagai dirijen yang berwibawa, gitu kan, yang mampu menciptakan suasana sama-sama bergerak cepat, gitu. Dan itu tadi saur Mang Enton tong nyieun program anu kira macam-macam anu kira-kira pi moal bereseun pirudeteun yang tidak kemudian menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Nah itu jadi selamat lah ya kepada siapapun yang nanti menjadi PJ. Selamatnya selamat bekerja maksudnya, yaitu selamat riweuh, selamat berjuang gitu kan. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara efektif sehingga bisa mempercepat pencapaian-pencapaian program pembangunan yang ujung-ujungnya ke rakyat.